Proses evakuasi besar-besaran penduduk kota Kopsyang terus dilakukan pemerintah Ukraina. Usai militer Rusia menggempur provinsi Kharkiv yang terletak di laut timur Ukraina pada Sabtu 12 Agustus 2023. Lebih dari 12.000 warga sipil Kopsyang didesak untuk meninggalkan kota akibat serangan masif Angkatan Bersenjata Federasi Rusia di kota tersebut. Kopsyang yang berbatasan langsung dengan Rusia diprediksi akan segera jatuh ke tangan tentara Rusia. Hal ini diungkap oleh mantan penasihat Presiden Ukraina Oleh Soskin. Soskin yang merupakan penasihat Presiden Ukraina kedua Leonid Kucha merasakan jika kejatuhan Kopsyang tinggal menunggu waktu. Setelah itu Ukraina juga akan kehilangan Kharkiv seperti halnya Artimovis atau Bakhmut di Republik Rakyat Donetsk. Melihat situasi ini, Soskin menyebut jika semua kejadian ini adalah bukti ketidakmampuan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menjaga keamanan negara Ukraina. Saat kehilangan Kopsyang semakin dekat, setelah itu mereka akan pergi ke Kharkiv. Kopsyang akan berubah menjadi Artemov. Dengan semua konsekuensi selanjutnya, situasi tersebut menunjukkan bahwa Zelensky tidak mampu melindungi negara, ucap Soskin dikutip dari kantor berita Rusia atau RIA Novosti. Sehari sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan militer Rusia telah memperbaiki situasi di sepanjang garis depan ke arah Kopsyang. Selain itu, administrasi sipil militer Kharkiv Vitaly Gensiv mengatakan jika posisi pasukan militer Rusia hanya berjarak beberapa kilometer saja dari Kopsyang. Ribuan orang di kota Kopsyang telah diberitahu oleh pihak berwenang untuk tinggal di sana. Mereka harus menandatangani formulir yang menyatakan mereka mengetahui resikonya. Mengingat situasi keamanan yang sulit dan meningkatnya jumlah penembakan oleh pasukan Rusia di komunitas Kupiansk, Anda memiliki kesempatan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, kata pemerintah kota Kopsyang pada hari Kamis. Saat ini, pertempuran di kota Kopsyang yang berbatasan dengan Rusia sedang dalam intensitas tinggi. Rusia telah memusatkan pasukan penyerang yang didukung oleh unit tank, penerbangan dan artileri di daerah Kopsyang, kata juru bicara Garda Nasional Ukraina Ruslan Masyuk di televisi nasional pada Kamis. Rusia juga dilaporkan telah membentuk 8 detasmen Storzi yang terdiri dari narapidana yang dibebaskan dari penjara yang bertindak di bawah komandan militer. Storzi bertugas untuk mendorong pertempuran di daerah itu semakin intens. Menurut Alexander Syrskyi, komandan pasukan darat dari Angkatan Bersenjata Ukraina, beberapa posisi berpindah dari tangan ke tangan terus-menerus, kata Alexander Syrskyi. Sementara itu, Kepala Administrasi Militer Regional Kharkiv Oleksiy Kubov mengatakan serangan telah diintensifkan di gedung Dewan Kota di Kopsyang pada hari Rabu. Selama 24 jam terakhir, Rusia secara besar-besaran menembaki permukiman di distrik Bohodoktiv, Kharkiv, Kuhuiv, Izum, dan Kopsyang dengan bom seperti diberitakan CNN Internasional. Sebelumnya Rusia pernah menguasai kota Kopsyang pada Februari 2022, namun berhasil direbut kembali oleh Ukraina pada September 2022 bersama wilayah lain di sekitarnya. Beberapa minggu terakhir Rusia meningkatkan upayanya untuk merebut kota Kopsyang untuk kedua kalinya. Pejabat Ukraina mengatakan bala bantuan Rusia memusatkan upaya utamanya di kota Kopsyang. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pada hari Kamis pasukannya telah merebut posisi Ukraina dan titik pengamatan di sekitar desa Wiselnya di timur laut Kopsyang. Mereka mengatakan pasukannya telah mengalahkan satu peleton infanteri di daerah tersebut antara 20 hingga 50 tentara, seperti diberitakan The Moscow Times. Dengan memusatkan upaya mereka di kota Kopsyang dan daerah sekitarnya, Rusia berharap untuk menahan pasukan Ukraina di sana dan mencegah mereka membantu serangan balasan di tempat lain. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim serangan balik Ukraina telah digagalkan di Kopsyang. Mereka mengatakan serangan Ukraina di Novorossiysk telah digagalkan dan polisi mortir Ukraina serang, serta peralatan lainnya telah dihancurkan. Ukraina disebut harus mempersiapkan diri bahwa negaranya akan kehilangan dukungan dari NATO dan Amerika Serikat, sehingga Ukraina tak memiliki waktu dalam serangan balasan jangka panjang. Lantas inilah upaya yang sedang dilakukan oleh Ukraina. Pernyataan itu disampaikan oleh pensiunan perwira Angkatan Darat Inggris, Kolonel Richard Justin Camp. Kepada The Telegram, Camp menyampaikan bahwa sebenarnya waktu tak pernah berpihak kepada Ukraina, terlebih dalam peperangan jangka panjang antara Ukraina dan Rusia. Hal ini dikarenakan Ukraina tak hanya memerangi pasukan Rusia yang tangguh, namun mereka juga berjuang melawan cuaca ekstrim hingga politik elektoral AS.
Perlu diketahui Washington terpecah menjadi dua hanya karena Ukraina. Pemerintah Joe Biden mendukung paket bantuan senjata untuk pasukan Kiev. Namun tak sedikit pula para politikus hingga tokoh penting di Washington yang mengecam keputusan Biden. Oleh sebab itu, Kiev memperingatkan Ukraina yang kemungkinan besar akan kehilangan dukungan dari Gedung Putih. Terlebih, Kiev menyebut AS mulai frustasi dengan lambatnya kemajuan di Ukraina. Sejauh ini pasukan Volodymyr Zelensky belum mampu menerobos garis pertahanan Rusia. Menyadari akan hal itu, pasukan Ukraina mulai mencari cara agar tak kehilangan dukungan dari sekutunya. Kini Ukraina mulai mencoba melakukan penyerangan ke wilayah yang menjadi sumbu serangan. Adapun wilayah itu diantaranya Melitopol, Zaporizhia hingga pelabuhan angkatan laut Rusia yang baru saja diserang drone Ukraina. Ukraina pun meminta bantuan NATO agar melatih korps operasional ke-10 demi bisa menyerang pasukan Rusia. Dengan beberapa upaya itu diharapkan serangan akan lebih produktif hingga berpotensi mendobrak Rusia dari sisi timur. Rusia ungkap kerugian besar yang diderita Ukraina, 43.000 tentara musuh tewas saat serangan balasan. Kementerian Pertahanan Rusia kembali merilis data kerugian yang dialami Ukraina. Selama serangan balasan, jumlah tentara musuh yang tewas mencapai 43.000 personel. Data tersebut dilaporkan Kementerian Pertahanan pada Jumat 4 Agustus 2023. Sejak dimulainya serangan balasan, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 43.000 tentara pada bulan Juni hingga Juli, kata kementerian dikutip dari Sputnik Global pada hari Jumat. Selain tewas, banyak tentara Ukraina yang terluka akibat serangan presisi jarak jauh. Bahkan mereka banyak yang dirawat di rumah sakit luar negeri karena minimnya fasilitas medis. Kemudian 4.900 peralatan militer juga dihancurkan, termasuk 1.800 tank dan kendaraan tempur lapis baja. Baru-baru ini Rusia kembali membuat kemajuan dengan memukul mundur 8 serangan Ukraina di arah Donetsk. Akibatnya 185 tentara musuh tewas dan puluhan alat tempur rusak. Militer Ukraina telah memulai serangan balasan terhadap Rusia sejak Juni 2023. Namun serangan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan serta menimbulkan kerugian besar.